Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Saya dari kelas D4 Lanjut Jenjang Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mendemokan dan mempresentasikan tentang hasil dari tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah metodologi riset dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Udin Harun Ar-Rasyid Eskom PhD. Berikut adalah soal yang terdapat pada lembar soal. Yang pertama yaitu soal pertama, mempelajari kondisi masyarakat bisnis proses ICT tertentu atau teknologi tertentu yang menarik bagi Anda, dengan sub soalnya. Yang pertama, jelaskan kenapa teknologi tersebut menarik atau why the topic is interesting. Kedua adalah jelaskan permasalahan yang ada pada teknologi tersebut atau problem statements. Yang kedua, soal 2, lakukan survei ke minimal 3 referensi ilmiah atau jurnal internasional yang membahas topik yang sama dengan penelitian yang sedang Anda kerjakan. Dengan subsoalnya, jelaskan problem, goal atau tujuan, dan kontribusi penelitian pada makalah referensi dan susun dalam bentuk tabel. Yang ketiga yaitu jelaskan hal-hal berikut ini berkaitan dengan proyek akhir yang sedang Anda kerjakan. Yang pertama yaitu masalah penelitian, metode yang ada atau state of the art method, identifikasi research question, analisis jawaban dari research question, metode yang diusulkan, dan metode pengukuran penelitian. Ini adalah saya sendiri, nama saya Agus Prasetyo, saya dari kelas D4 Jenjang Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya angkatan 2021. Yang pertama yaitu soal 1, pelajari kondisi masyarakat bisnis proses ICT tertentu atau teknologi tertentu yang menarik bagi Anda. Nah, untuk saya akan menyesuaikan dengan proyek akhir saya, yang dimana proyek akhir saya itu berjudul Sistem Informasi Manajemen Perawatan Komponen Pesawat pada Departemen Workshop di PT Merpati Maintenance Facility Sidoarjo dengan pendekatan Agile Software Development, yang dimana nantinya akan saya jelaskan pada topik kali ini tidak akan jauh dengan pendekatan atau metodologi Agile Software Development. Dan ingin saya sampaikan juga, PT Merpati Maintenance Facility adalah tempat di mana saya bekerja dan saya melakukan penelitian dan membuat proyek akhir juga di sana, di salah satu departemennya. Oke, kembali di presentasi. Soal pertama yaitu why the topic is interesting. Hal yang membuat topik ini menarik adalah pada bagian tujuan dan manfaat metodologi tersebut diimplementasikan secara keseluruhan, yang mana semua pihak akan mendapatkan manfaat dari pengembangan sistem menggunakan metodologi ini, bukan hanya di sisi pengembang atau developer, namun stakeholder seperti manajer, vendor, dan klien juga akan mendapatkan manfaat. Itu. Selain itu juga yang menarik dari metodologi pengembangan software ini, yang mana didasarkan pada proses pengerjaan yang dapat dilakukan berulang dan fleksibel. Aturan dan solusi disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tim dengan terorganisir dan terstruktur. Hal tersebut dapat membedakan metodologi yang berbeda dengan metodologi tradisional seperti waterfall. Pada metodologi ini bisa lebih dinamis, cepat, terstruktur dalam pengembangan suatu sistem. Selanjutnya yaitu problem statements. Setiap teknologi atau metode yang dibuat dan diterapkan pasti memiliki kelemahan, kekurangan, bahkan kegagalan, seperti halnya Agile Software Development. Ada beberapa penyebab terjadinya kegagalan tersebut, yaitu yang pertama,
filosofi dan budaya perusahaan berseberangan dengan nilai-nilai agile. Hal ini biasanya itu kalau sebuah perusahaan, budaya perusahaan itu saklek atau kaku, dia tidak bisa lebih terstruktur, jadi tidak bisa buat fleksibel seperti agile. Organisasi secara luas tidak ingin berubah, kurangnya dukungan manajemen atau pimpinan ini sangat berpengaruh sekali, kurangnya pengalaman terhadap metode agile, dan ternyata kurangnya program pelatihan. Selain itu juga terdapat kekurangan yang spesifik terdapat pada penerapan agile software development. Tersebut dapat menimbulkan sebuah masalah dan hambatan dalam mengembangkan sebuah sistem jika tidak ditemukan sebuah solusi atau jalan keluar. Berikut adalah sebagian besar kekurangan dari agile software development, yaitu yang pertama adalah produk akhir yang kurang jelas, bergantung pada komitmen tim tinggi, dokumentasi yang kurang lengkap, metode agile yang kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang, dan tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi suatu waktu. Selanjutnya yaitu soal 2, yaitu lakukan survei ke minimal 3 referensi ilmiah atau jurnal internasional yang membahas topik yang sama dengan penelitian yang sedang Anda kerjakan. Kembali di topik yang tadi, karena topik proyek saya tentang agile software development, maka untuk referensi ini juga tidak akan jauh dengan topik yang sudah saya buat pada proyek akhir saya. Oke, yang pertama yaitu referensi ilmiah yang berjudul Agile Software Development Methodologies and Trend. Problem dari karya ilmiah tersebut adalah mencari dan menemukan sebuah solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan tradisional software development yang sudah ada, yang melakukan perbandingan antara agile method dengan traditional software development dalam melakukan develop sebuah sistem atau studi kasus. Selanjutnya adalah goal atau tujuannya. Referensi ilmiah ini menyoroti bagaimana memilih metodologi tangkas yang paling cocok yang harus dipilih sesuai dengan tugas dan dihadapi, seberapa sensitif produk dan struktur organisasinya. Jadi disesuaikan gitu. Jadi di mana yang paling cocok, apakah cocok menggunakan agile atau menggunakan tradisional, itu disesuaikan dengan produk yang dibuat. Kontribusi penelitian, mereka menyimpulkan bahwa lebih banyak studi empiris diperlukan dalam agile software development, dan cloud computing memiliki dampak positif pada agile software development. Tantangan pada cloud computing adalah masalah keamanan, kurangnya pengalaman praktis, dan keamanan lingkungan pembangunan atau pada saat produk tersebut di-develop. Referensi kedua adalah dengan judul The Case for Agile Methodologies Against Traditional Ones in Financial Software Project, yang dimana problemnya adalah melakukan perbandingan antara penerapan metodologi agile dan metodologi tradisional dalam pembuatan proyek perangkat lunak keuangan. Jadi untuk yang problem yaitu ada membandingkan antara dua metodologi ini dengan case software keuangan atau financial software project. Tujuannya adalah dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perbedaan utama antara metodologi manajemen proyek tradisional dan metodologi agile, serta untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan dan tantangan utama dalam menerapkan agile development dalam lingkungan perangkat lunak keuangan. Kontribusi penelitian, mereka menyimpulkan bahwa ada beberapa keuntungan dalam mengimplementasikan pendekatan metodologi agile daripada menggunakan metodologi tradisional seperti waterfall dan lain-lain. Antara lain yaitu lebih fleksibilitas. Jadi agile itu lebih fleksibilitas.
dalam melakukan developing dan requirement harga yang sangat berpengaruh dalam pembuatan suatu sistem aplikasi. Yang terakhir yaitu karya ilmiah dengan berjudul A Decade of Agile Methodologies Towards Explaining Agile Software Development. Problemnya adalah bagaimana metodologi Agile berkembang selama 10 tahun antara rentang waktu 2001 sampai 2012, dan penelitian apa saja yang dilakukan selama rentang waktu yang sudah ditentukan. Artikel ini membahas publikasi dan kutipan untuk mengilustrasikan bagaimana penelitian tentang Agile telah berkembang dalam 10 tahun setelah artikulasi manifesto. Kontribusi penelitiannya, kami menyimpulkan dengan mendiskusikan arah untuk penelitian masa depan dan mendesak para peneliti yang gesit untuk melakukan pendekatan berbasis teori dalam beasiswa mereka. Yang terakhir atau soal 3 adalah jelaskan hal-hal berikut ini berkaitan dengan proyek akhir yang sedang Anda kerjakan. Nah, untuk hal ini saya mengambil dari referensi ilmiah, salah satu referensi ilmiah dengan judul A Case for Agile Methodologies Against Traditional Ones in Financial Software Project. Jadi adalah dalam karya ilmiah ini atau jurnal ini itu menjelaskan dan membandingkan tentang pembuatan perangkat lunak keuangan menggunakan metode Agile dan tradisional metodologi seperti waterfall, apakah di mana yang cocok dan lain-lain, nanti dibahas. Masalah penelitian. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian dan review ini adalah bagaimana lembaga keuangan dapat belajar dari teknik yang digunakan di perusahaan fintech atau financial technology dan menemukan model yang paling cocok untuk bersaing dengan organisasi yang lebih kecil dalam kecepatan pengembangan perangkat lunak dengan memikirkan requirement dan dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek. Setelah itu adalah state of the art method atau metode yang ada dalam karya ilmiah tadi. Ada beberapa metode atau yang ada. Yang pertama adalah Agile Method. Apa itu Agile Method? Agile Method adalah metode yang digunakan untuk proyek-proyek yang biasa berukuran kecil dan menengah. Selain itu juga keterlibatan klien dalam proses tradisional lebih sedikit, sedangkan dalam metode Agile atau tangkas atau dalam bahasa Indonesia ya, ada keterlibatan penggunaan yang tinggi. Jadi antara developer sama user itu saling bekerja sama dalam pembuatan software tersebut. Next yaitu traditional method. Traditional method adalah metode yang digunakan untuk membuat proyek yang bersifat linear. Biasanya proyek-proyek yang menggunakan metodenya adalah proyek-proyek yang skala besar. Jadi disiapkan dari requirement-nya apa, perencanaannya apa, terus pengerjaannya gimana, maintain-nya gimana, jadi sudah terurut gitu. Jadi nggak bisa bersifat fleksibel untuk traditional method. Berikutnya adalah identifikasi research question atau RQ. Bagaimana proses pengembangan perangkat lunak dengan studi kasus proyek perusahaan fintech atau financial technology dengan menggunakan model metode Agile. Jadi untuk questionnya itu apakah prosesnya untuk pengembangan perangkat lunak pada proyek fintech menggunakan Agile. Berikut adalah analisis jawaban dari research question. Dalam makalah tersebut menjelaskan tentang beberapa keuntungan dan manfaat menggunakan metode Agile serta tahapan-tahapan pengembangan secara rinci dan detail. Dalam metode Agile dapat menghemat biaya dan waktu karena implementasinya dimaksudkan untuk mengurangi bahaya, ketidakpastian, dan biaya. Metodologi Agile sangat berfokus pada umpan balik atau feedback yang konsisten dalam pengembangan semua peserta, dikarenakan konsep dari metode Agile yaitu lebih terfokuskan kontribusi user
dan menjadikan pengembangan lebih dinamis dan tidak bersifat kaku. Berikut adalah metode yang diusulkan. Jadi bisa disebut di sini. Ini adalah perbandingan antara agile method dan traditional method. Hasil dari perbandingan antara metode tradisional dan agile method terdapat pada makalah ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan keuntungan dalam penerapan implementasi metodologi yang ada sesuai dengan pembuatan sebuah proyek. Pada gambar berikut adalah perbandingan antara agile method dan traditional method dan dapat disesuaikan dengan requirement. Jadi contoh seperti ini, traditional method ini prediktif, ini adaptif, sukses. Terus ini kulturnya, agile method itu lebih ke leadership collaboration, jadi lebih mengutamakan sama yang pemimpin atau yang pemangkunya. Sedangkan untuk traditional method ini lebih ke kontrol yang lebih untuk dokumentasi agile method ini ada sebuah kekurangan juga, karena agile method untuk teknisnya lebih sedikit lebih kurang. Sedangkan untuk traditional method dia itu lebih terperinci karena proses membuat dokumentasi itu ada stepnya sendiri. Seperti itu. CB domain, team size. Jadi kebanyakan untuk team size itu agile method lebih sedikit dan disarankan lebih sedikit karena biar gampang untuk diaturnya juga. Dan untuk traditional method itu timnya itu lebih besar juga. Dan untuk project size ini juga kebanyakan agile method itu berskala kecil dan traditional method itu berskala besar. Dan ini adalah hasil dari perbandingan antara agile dan traditional software development methodology seperti waterfall pada umumnya yang dirangkum pada artikel atau jurnal ilmiah yang sudah saya cari. Dan hal ini sesuai dengan proyek akhir saya juga tentang agile software development juga, makanya sebagai perbandingan dan pembelajaran juga referensi juga. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.